Aku masih ingat. Hari itu langit mendung seperti menahan sesuatu yang tidak ingin jatuh. Udara di halaman sekolah terasa lembab, dan angin sore berhembus pelan membawa aroma tanah yang baru saja tersiram gerimis. Di sudut lapangan, tepat di bawah pohon flamboyan yang sedang meranggas, ada seorang gadis duduk memeluk lututnya. Rambutnya berantakan, dan di pipinya ada sisa air mata yang belum sempat mengering. Itu pertama kalinya aku melihat Citra. Awalnya aku tidak bermaksud menghampiri, tapi entah kenapa, ada sesuatu dari wajahnya yang membuat langkahku berhenti. Ia seperti seseorang yang sedang menanggung beban terlalu berat untuk usianya. Tatapannya kosong, seolah semua cahaya di dunia sudah padam di matanya. Aku yang saat itu baru pulang dari ruang OSIS, hanya berdiri beberapa langkah di depannya, menatap tanpa tahu harus berkata apa. Beberapa teman berjalan melewatiku sambil berbisik, menyebut namanya pelan katanya. Dia baru saja bertengkar dengan gurunya karena tidak mengerjakan tugas. Tapi di antara semua bisikan itu, aku menangkap sesuatu yang lain. Lirih suaranya sendiri yang nyaris tak terdengar, seperti memanggil seseorang yang tak lagi ada. Ada nada kehilangan di sana. Aku capek, katanya pelan. Mungkin tidak sadar aku mendengar. Dan entah karena apa, langkahku maju satu tapak. Kamu nggak apa-apa? Tanyaku akhirnya. Ia menoleh, pelan sekali, seperti takut dengan dunia. Tatapan itu, tajam tapi rapuh. Dan di baliknya aku melihat seseorang yang mungkin cuma ingin dimengerti. Aku cuma pengin sendiri. Jawabnya pendek. Tapi suara itu bergetar. Aku tidak memaksa. Aku hanya duduk beberapa meter darinya. Diam-diam membuka bekal yang kubawa. Setelah beberapa menit, aku mengulurkan sepotong roti. Ia sempat menatapku bingung, tapi akhirnya menerima. Saat itu aku tersenyum, tanpa tahu kalau senyum kecilku akan membuka bab baru dalam hidupku, bab yang penuh luka dan pelajaran yang pahit. Sejak hari itu, kami mulai sering bicara. Citra bukan tipe yang mudah terbuka, tapi ada cara halusnya bercerita. Lewat diam, lewat tatapan, lewat senyum yang seolah memohon jangan ditinggalkan. Aku tahu dari teman-teman bahwa orang tuanya sering bertengkar, dan kabarnya ayahnya sudah lama tidak pulang. Ia tinggal dengan ibunya, yang bekerja dari pagi sampai malam, meninggalkannya sendirian hampir setiap hari. Kadang aku cuma pengin ada yang nanyain, "Kamu udah makan belum?" katanya suatu sore. Kalimat sederhana itu menancap di dadaku. Mungkin karena aku tumbuh dalam rumah yang hangat, Bunda Ratna dan ayah selalu ada. Mungkin aku tidak pernah tahu bagaimana rasanya kesepian seperti itu. Maka sejak hari itu, aku berjanji dalam hati, aku tidak akan membiarkan Citra merasa sendirian lagi. Kami mulai pergi ke kantin bersama, belajar bareng, bahkan tidur siang di rumahku kalau jam pelajaran kosong. Ibu suka sekali padanya. Katanya, Citra sopan, rajin membantu, dan selalu tahu cara berbicara dengan lembut. Lama-lama, kehadirannya seperti bagian dari keluarga. Kadang Bunda memanggilnya, "Nak," tanpa sadar. Aku masih ingat satu sore di mana Citra datang ke rumah dengan wajah lebam. Ia bilang ia jatuh di tangga, tapi matanya menolak menatapku. Malam itu, aku mendengar telepon dari ibunya teriakan, lalu isak tangis. Aku tahu itu bukan karena tangga, tapi aku tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah telepon itu, Bunda memeluk Citra lama sekali. "Mulai sekarang, kalau kamu butuh tempat tinggal, rumah ini rumahmu juga," kata Bunda. Citra menangis di pelukannya. Aku pun ikut meneteskan air mata, meski tidak tahu pasti kenapa hatiku ikut sesak. Sejak hari itu, dia semakin sering menginap. Kadang seminggu penuh. Kami makan malam bersama, belajar di ruang tamu, tertawa sampai larut malam sambil saling bercerita tentang masa depan. Ia bilang ingin jadi perancang busana, ingin punya butik kecil di kota besar, ingin membahagiakan ibunya. Aku bilang aku ingin jadi guru. Kami tertawa, saling berjanji akan tetap bersama, apapun yang terjadi nanti. Kupikir, persahabatan kami akan abadi. Waktu berlalu cepat. Lulus SMA, aku melanjutkan kuliah. Sementara Citra memilih bekerja. Kami tetap sering bertemu, meski tidak sesering dulu. Kadang aku pulang ke rumah dan menemukan Citra sedang duduk di ruang tamu,
membantu Bunda menyiapkan kue pesanan. Ia begitu menyatu dengan keluargaku. Sampai ayah pun memperlakukannya seperti anak sendiri. Pernah suatu kali, aku bercanda. Nanti kalau aku nikah, kamu jadi pengiring pengantinku ya. Dia tersenyum tipis. Kamu yakin masih mau aku di sampingmu? Nanti. Aku tertawa. Tentu saja. Kamu kan sahabatku. Sekarang, kalau aku mengingat kata-kata itu, rasanya seperti menelan batu. Ada getir yang tak bisa dijelaskan. Seperti menyesal karena dulu terlalu percaya pada sesuatu yang ternyata rapuh. Tapi waktu itu, aku belum tahu. Aku cuma tahu aku punya sahabat. Dan keluarga yang menyayanginya seolah ia darah daging sendiri. Aku mulai mengenal Rangga beberapa tahun kemudian. Seorang rekan kerja di tempat magang. Laki-laki yang lembut, sopan, dan selalu membuatku merasa aman. Ketika aku memperkenalkannya ke keluarga, Citra juga hadir. Ia tersenyum, menatapku dengan mata yang berkilat entah bahagia, entah sesuatu yang lain. Aku tidak memikirkannya. Aku hanya ingat, ia memelukku setelah pertunanganku selesai dan berbisik. Kamu beruntung, Put. Aku menikah setahun setelahnya. Citra datang dengan gaun biru muda, cantik sekali, dan semua tamu memujinya. Ia ikut menari di pesta, tertawa paling keras saat aku dilempari bunga. Malam itu aku sempat melihatnya menangis pelan di pojok taman. Kupikir ia terharu. Aku mendekat dan memeluknya. Tidak tahu kalau pelukan itu nanti akan menjadi luka yang tak akan pernah sembuh. Tapi cerita ini belum sampai ke sana. Yang ingin kuceritakan di sini adalah bagaimana segalanya dimulai dengan sesuatu yang tampak suci. Tidak ada niat jahat waktu itu. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada kebohongan. Hanya rasa kasihan, kehangatan, dan kepercayaan yang tumbuh terlalu besar, menelan semua kewaspadaan yang seharusnya ada. Aku sering berpikir, mungkin memang salahku. Aku terlalu percaya pada kebaikan manusia. Citra tumbuh di antara keluarga kami seperti bunga liar di taman rumah. Ia mengakar, menyerap cahaya, dan tanpa kusadari, perlahan mengambil ruang yang tadinya hanya milikku. Tapi siapa yang tega mencabut bunga yang tumbuh dari kesedihan? Siapa yang bisa marah pada seseorang yang hanya ingin merasa dicintai? Kadang aku berpikir, andai saja aku tahu bagaimana akhirnya, mungkin aku akan tetap memilih jalan yang sama. Karena di antara semua luka yang kuterima, ada satu hal yang tak pernah kusesali. Aku pernah tulus. Dan dari ketulusan itulah semuanya berawal hingga suatu hari. Kebaikan yang kami tanam berubah menjadi duri yang menyayat. Sore itu, hujan turun deras. Aku dan Citra duduk di teras, menatap air yang menetes dari atap. Ia menatap jauh ke halaman. Suaranya nyaris tenggelam di antara gemericik. Put, kamu pernah nggak ngerasa kayak hidupmu nggak adil? Aku menoleh. Maksudnya? Kayak semua orang punya seseorang yang mau jagain, sementara kamu cuma punya dirimu sendiri. Ia tersenyum, tapi matanya basah. Kadang aku iri sama kamu. Kamu punya bunda, ayah, bahkan Rangga nanti. Aku cuma punya aku. Aku menggenggam tangannya. Kamu juga punya aku, Cit. Ia menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Tapi di dalam tatapannya ada sesuatu yang tak ku mengerti, sesuatu yang waktu itu kuanggap sebagai rasa kehilangan. Tapi ternyata jauh lebih rumit dari itu. Hujan terus turun, dan di antara dingin sore itu, aku merasa kami semakin dekat. Aku tidak tahu, di balik kedekatan itu, ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan, senyap, dan kelak akan menghancurkan segalanya. Waktu berlalu. Aku lulus kuliah, mendapat pekerjaan, dan mempersiapkan pernikahanku dengan Rangga. Citra menjadi salah satu orang yang paling sibuk membantuku. Ia yang memilihkan gaun, yang menenangkan bunda saat panik, yang memastikan segalanya sempurna. Aku sempat berpikir, andai aku punya saudara kandung, mungkin rasanya seperti ini. Di malam sebelum akad, kami tidur di kamar yang sama seperti dulu. Citra memandangi langit-langit sambil berkata lirih, "Kamu yakin, Put, dia orang yang tepat?" Aku menatapnya heran. "Tentu saja." Ia tersenyum samar. "Aku cuma takut kamu kecewa."
Waktu itu aku tertawa, menganggapnya bercanda. Tapi sekarang aku tahu, itu bukan candaan. Itu adalah peringatan dari seseorang yang sudah tahu dirinya akan jadi penyebab kecewa itu sendiri. Kalau aku menulis semua ini, bukan untuk menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin memahami di mana tepatnya semuanya mulai salah. Apakah saat pertama kali aku menatap matanya yang penuh luka di bawah pohon flamboyan? Apakah ketika aku mengulurkan sepotong roti dan senyum kecilku? Ataukah ketika Bunda membuka pintu rumah kami dan berkata, "Mulai sekarang, rumah ini rumahmu juga?" Mungkin semuanya. Mungkin tak ada satupun yang bisa kusalahkan, karena semuanya terjadi dari niat baik. Dan kebaikan terkadang justru menjadi gerbang bagi luka paling dalam. Aku dulu percaya bahwa orang yang pernah disakiti tidak akan pernah tega menyakiti orang lain. Tapi hidup mengajariku bahwa kadang justru mereka yang paling terluka yang paling pandai menyembunyikan pisau di balik pelukan. Maka inilah aku, Putri Anindita. Gadis yang dulu terlalu percaya pada cinta dan persahabatan, hingga lupa bahwa bahkan orang yang kau panggil saudara, bisa berubah menjadi alasan kau dikenal dunia bukan karena bahagia, tapi karena kisah pengkhianatan yang tak akan pernah bisa kau hapus. Dan semuanya dimulai di bawah pohon flamboyan itu. Setelah akad itu selesai dan semua doa diucapkan, aku pikir hidupku akan berjalan seperti mimpi yang selama ini ku kejar. Aku duduk di samping Rangga, mengenakan kebaya putih yang berat oleh payet, sementara di luar para tamu masih mengucapkan selamat dengan wajah bahagia. Hari itu, aku percaya, aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Rangga menggenggam tanganku erat sekali di pelaminan. Wajahnya tenang, senyumnya lembut. Ia bukan laki-laki yang banyak bicara, tapi caranya memandangku cukup untuk membuatku yakin aku akan aman bersamanya. Di tengah hiruk-pikuk tamu dan keramaian, aku sempat menatap sekilas ke arah Citra. Ia berdiri di antara para sahabatku, mengenakan gaun biru muda warna yang sama seperti saat pertunanganku dulu. Senyumnya manis, tapi di matanya ada sesuatu yang tak bisa kuterjemahkan. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang tak pernah benar-benar ia miliki. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku memandangi cincin di jariku. Cahaya dari lampu kamar memantul di permukaannya, berkilat lembut. Aku merasa seperti memegang masa depan. Aku tidak tahu kalau di balik kilau itu, ada bayangan yang perlahan bergerak mendekat. Beberapa bulan pertama pernikahan kami berjalan seperti yang diimpikan setiap perempuan. Rangga lembut, perhatian, dan bertanggung jawab. Ia pulang tepat waktu, selalu memastikan aku makan, dan tidak pernah meninggikan suara. Kami belajar menyesuaikan diri satu sama lain, kadang berdebat kecil soal hal sepele seperti letak handuk atau siapa yang lupa menutup toples gula. Tapi tak pernah lebih dari itu. Aku sering mengunjungi Bunda di rumah lama. Citra masih tinggal di sana, membantu Bunda membuat kue pesanan. Setiap kali aku datang, Citra selalu menyambut dengan pelukan hangat. Ia terlihat bahagia, seolah ikut merasakan bahagiaku. Kadang aku bahkan merasa bersalah, karena sementara aku hidup damai dengan suamiku, dia masih bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan ibunya yang sakit-sakitan. Tapi Citra tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu sudah cukup buat aku bahagia, Put." Dan aku percaya. Sampai hari itu datang. Suatu sore, aku sedang menyiapkan makan malam ketika telepon berdering. Suara di seberang adalah Bunda, cemas dan tergesa. Ibunya Citra baru saja meninggal. Aku menatap panci di dapur yang masih mendidih, lalu cepat-cepat mengganti pakaian. Rangga langsung menawarkan untuk mengantarku. Rumah duka itu kecil dan sunyi. Aroma dupa bercampur dengan tangis lirih. Citra duduk di samping jenazah ibunya. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Saat aku mendekat, ia langsung memelukku erat sekali. Dia pergi, "Put, aku sendirian sekarang." Suaranya serak dan pecah. Aku tak sanggup berkata apapun. Aku hanya memeluknya semakin kuat. Malam itu, aku tahu, tidak ada lagi rumah untuknya selain rumahku sendiri. Beberapa hari setelah pemakaman, Bunda meminta izin agar Citra tinggal sementara di rumahku. "Kasihan, Put. Dia nggak punya siapa-siapa lagi," kata Bunda.
Aku menatap Rangga, mencari isyarat, tapi ia hanya mengangguk pelan. Biar dia tinggal di kamar tamu, ucapnya singkat. Dan begitulah, Citra kembali kali ini bukan sebagai tamu sebentar, tapi penghuni yang perlahan menjadi bagian dari rumah kami. Awalnya, semuanya baik-baik saja. Citra membantu di rumah, memasak, menyapu, bahkan mencuci pakaian tanpa diminta. Ia seperti mencoba mengganti kehilangan ibunya dengan kesibukan. Aku memeluknya suatu malam dan bilang, "Kamu nggak perlu memaksakan diri. Berduka itu nggak harus dilawan dengan sibuk, Cit." Ia tersenyum tipis. Aku cuma nggak mau jadi beban. Rangga juga memperlakukannya dengan sopan. Ia menghargai Citra, mengajaknya bicara seperti adik sendiri. Kadang mereka tertawa bersama saat menonton televisi sementara aku masih di dapur. Aku suka mendengar suara tawa itu karena kupikir, akhirnya Citra menemukan kebahagiaan kecil setelah semua duka. Tapi seiring waktu berjalan, aku mulai menyadari sesuatu yang aneh. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang bisa kutunjuk dan kukatakan, ini salahnya, tapi hal-hal kecil yang membuat dada terasa sesak tanpa alasan. Seperti cara Citra selalu memuji Rangga. "Mas Rangga rajin banget ya, Put. Andai semua laki-laki kayak dia." Atau bagaimana ia diam-diam menyiapkan kopi sebelum Rangga sempat memintaku membuatnya. Hal-hal kecil seperti itu. Ringan, tapi berulang. Dan entah kenapa, setiap kali kulihat mereka berbincang di ruang tamu, ada rasa asing yang pelan-pelan tumbuh di dadaku. Aku mengusir pikiran itu. Aku tidak mau jadi istri yang curiga pada siapapun, apalagi pada Citra. Ia sahabatku sejak kecil. Orang yang pernah kubela habis-habisan, yang kuberi tempat tinggal, yang kupeluk saat dunia meninggalkannya. Jadi aku membiarkan semua berjalan seperti biasa. Tapi semakin lama, semakin sulit menutup mata. Citra mulai memanggil Rangga dengan nada akrab. Kadang ia duduk terlalu dekat di sofa, atau tertawa terlalu lama untuk lelucon yang bahkan tak lucu. Pernah sekali, aku pulang lebih awal dari kantor dan menemukan mereka sedang makan siang bersama. Di meja hanya ada 2 piring. Rangga bilang aku lupa memberitahunya kalau aku akan pulang cepat. Dan Citra buru-buru membereskan meja dengan wajah bersalah. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi. Aku tahu mungkin aku berlebihan. Tapi ada sesuatu yang berubah. Rumah yang dulu terasa hangat kini seperti punya 2 poros, dan aku bukan lagi pusatnya. Aku berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa semua ini hanya perasaan. Tapi semakin aku menolak, semakin nyata rasanya jarak yang tumbuh di antara aku dan Rangga. Suatu pagi, aku terbangun dan melihat Citra di dapur mengenakan dasterku. Aku terpaku di ambang pintu. Ia menoleh, terkejut, lalu tersenyum canggung. "Maaf, Put. Aku nggak sengaja pakai. Kupikir ini punyaku." Aku memaksakan senyum. "Nggak apa-apa." Tapi setelah itu, aku tak bisa berhenti memikirkan betapa ganjilnya hal itu. Hal-hal seperti itu terus terjadi. Citra mulai masuk ke setiap ruang yang tadinya hanya untukku, dapur, kamar, bahkan rutinitas kecilku dengan Rangga. Aku tidak tahu kapan tepatnya batas itu hilang. Tapi suatu malam aku sadar, aku mulai takut pulang. Rumahku tidak lagi terasa seperti rumah. Rangga masih bersikap normal, setidaknya di depan mataku. Tapi ia semakin sering lembur, pulang larut malam. Dan ketika aku menunggu dengan meja makan yang sudah dingin, ia hanya berkata lelah. Aku tidak pernah menuduh. Aku hanya menatap punggungnya yang semakin jauh setiap hari. Citra selalu berusaha menenangkan. "Mas Rangga orang baik, Put. Kamu jangan mikir aneh-aneh ya." Aku ingin percaya. Tapi di matanya ada sesuatu yang membuatku ingin menangis. Suatu malam aku memutuskan bicara pada Rangga. Aku menunggu sampai Citra tidur. "Mas," kataku hati-hati, "aku ngerasa belakangan kamu berubah." Rangga menatapku singkat lalu menghela napas. "Berubah gimana?" "Dingin. Jauh." Aku nggak tahu kenapa. Ia terdiam lama. Lalu, tanpa menatap, ia berkata, "Put, jangan terlalu banyak mikir. Aku cuma capek kerja."
Aku ingin bertanya banyak hal, tapi bibirku keluh. Ia mematikan lampu dan berbalik membelakangiku. Aku menatap punggungnya dalam gelap, dan malam itu aku tahu, aku kehilangan sesuatu yang tak bisa kuambil kembali. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Aku bekerja, pulang, memasak, dan tersenyum palsu pada dua orang yang kini seperti menjadi pemeran dalam drama yang tak ku mengerti jalan ceritanya. Kadang aku berpikir, mungkin mereka benar-benar tidak ada apa-apa. Mungkin aku cuma perempuan cemburuan. Tapi setiap kali Citra menyentuh bahu Rangga sambil tertawa, setiap kali Rangga menatapnya lebih lama dari seharusnya, aku merasa ada pisau kecil menancap di dada. Suatu malam, aku mendengar suara lirih dari ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Aku keluar perlahan, dan menemukan Citra duduk di sofa, berbicara di telepon dengan nada pelan. Iya, aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti. Aku berdiri di balik dinding, tubuhku gemetar. Dia baik banget sama aku. Aku cuma nggak tahu kenapa aku selalu ngerasa pengin ada di dekat dia. Aku tidak mendengar nama yang disebut, tapi aku tahu. Aku tahu, bahkan sebelum hatiku sempat menyangkal. Malam itu, aku kembali ke kamar dengan langkah gontai. Rangga tidur nyenyak. Wajahnya tenang seperti tak terjadi apa-apa. Aku memandanginya lama. Air mata mengalir tanpa suara. Dalam diam, aku merasa seluruh dunia runtuh pelan-pelan di dalam diriku. Aku tidak langsung bicara. Mungkin karena aku masih berharap semua ini hanya salah paham. Mungkin karena aku takut kalau kebenaran yang kutemukan akan lebih menyakitkan dari prasangka. Jadi aku bertahan. Berpura-pura tidak tahu. Berpura-pura bahagia. Tapi kepura-puraan juga punya batas. Dan aku bisa merasakan setiap kali Citra menatap Rangga. Setiap kali Rangga memalingkan wajah ketika aku menatapnya bahwa batas itu semakin dekat. Sampai akhirnya hari itu datang. Hari di mana kebenaran berhenti sembunyi. Aku pulang lebih awal dari kantor karena demam. Rumah sepi. Aku membuka pintu kamar, dan dunia berhenti berputar. Di sana, di tempat tidurku sendiri, ada dua tubuh yang seharusnya paling kupercaya. Aku tidak menjerit. Aku tidak sempat. Semua suara mati di tenggorokanku. Citra menatapku. Tubuhnya membeku. Rangga bangkit dengan wajah panik. Tapi aku hanya berdiri di sana, diam. Seperti patung. Hujan turun di luar. Dan di dalam rumah, aku merasa seperti tenggelam dalam lautan yang tidak punya dasar. Malam itu aku pergi dari rumah tanpa membawa apapun. Tidak pakaian, tidak cincin, tidak marah, hanya tubuh yang gemetar dan hati yang hancur. Aku tidak tahu kemana aku berjalan. Hanya tahu bahwa setiap langkah menjauh dari mereka terasa seperti napas pertama setelah lama ditahan. Aku duduk di halte pinggir jalan. Basah kuyup. Hujan membasahi rambutku, dan di antara kilat yang sesekali menyambar, aku melihat bayangan diriku sendiri di kaca toko di seberang jalan. Perempuan dengan mata bengkak, wajah pucat, dan tangan kosong. Malam itu, aku bukan lagi Putri Anindita yang dulu. Aku hanyalah seseorang yang telah kehilangan segalanya: rumah, cinta, dan sahabat yang pernah kupeluk dengan sepenuh hati. Tapi dari reruntuhan itu, aku tahu satu hal, ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih jujur, dan lebih menyakitkan dari sekadar pengkhianatan. Mereka pikir aku akan diam. Tapi ada luka-luka yang tidak bisa disembuhkan dengan waktu, hanya bisa diceritakan dengan darah, air mata, dan kebenaran yang akhirnya harus diungkap. Dan malam itu, di bawah hujan yang sama seperti hari aku pertama kali bertemu Citra, aku bersumpah dalam hati, aku akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku tidak ingat bagaimana akhirnya aku bisa sampai di rumah Bunda malam itu. Yang kuingat hanya dinginnya hujan, jalanan yang basah, dan tubuhku yang nyaris tak lagi punya tenaga. Begitu pintu terbuka dan wajah Bunda muncul, aku roboh di pelukannya tanpa suara. Bunda tidak banyak bertanya. Ia hanya memelukku erat, memanduku ke kamar, dan membiarkan aku menangis sepuasnya. Mungkin naluri seorang ibu memang tahu kapan harus diam. Selama beberapa hari, aku hidup seperti bayangan. Makan karena disuapi, tidur karena kelelahan,
dan menangis karena itu satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Dunia di luar terasa asing. Setiap kali membuka mata, yang muncul hanya bayangan Citra dan Rangga di kamarku, dua sosok yang dulu menjadi pusat hidupku. Dua sosok yang kini tinggal reruntuhannya. Aku tak keluar kamar berhari-hari. Bunda hanya sesekali masuk membawa teh hangat, menatapku dengan mata berkaca. Nak, hidup memang suka kejam pada orang baik. Tapi jangan biarkan dia menang. Aku tidak menjawab. Kata-kata itu terlalu berat untuk diterima saat hatiku masih tercerai-berai. Tapi waktu, entah bagaimana, punya cara membuat luka sedikit menipis. Tidak hilang, hanya menipis. Dan pada hari ke-10, aku bangun, duduk di tepi ranjang, lalu memandangi diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku cekung, tapi di balik semua itu aku melihat sesuatu yang baru, kesunyian yang tidak lagi menjerit. Hanya diam, tapi diam yang mulai menerima. Aku mulai membantu Bunda di dapur, menyapu halaman, menata ulang pot bunga. Tangan yang dulu sibuk mengurus rumah tangga kini menggenggam sapu, bukan lagi cincin. Setiap gerakan kecil membuatku merasa masih hidup. Dan itu cukup. 3 bulan berlalu tanpa kabar dari Rangga maupun Citra. Aku tidak tahu apakah mereka masih tinggal di rumah itu, apakah mereka bahagia, atau apakah mereka bahkan peduli kalau aku masih bernafas. Di sisi lain, aku juga tidak mencari tahu. Aku memblokir semua kontak, mengganti nomor, dan hanya menyisakan dunia kecil. Aku, Bunda, dan sore-sore yang diisi aroma kue hangat dari dapur. Sampai suatu siang, telepon rumah berdering. Bunda yang mengangkat. Tapi aku tahu dari wajahnya siapa yang menelepon. Ia menatapku lama sebelum menyerahkan gagang telepon itu. Rangga. Aku menolak. Tapi Bunda meletakkan telepon di meja, menatapku lembut. Dengar dulu. Kadang, mendengar adalah cara terbaik untuk tahu kapan harus berhenti. Aku mengangkat telepon dengan tangan bergetar. Suara di seberang terdengar ragu, lirih. Putri, aku tahu aku nggak pantas bicara sama kamu. Tapi aku cuma mau bilang maaf. Aku salah. Aku bodoh. Aku nyesel. Aku diam. Aku kehilangan segalanya waktu kamu pergi. Aku baru sadar. Cuma kamu yang benar-benar tulus. Aku menutup mata, mendengarkan tanpa menjawab. Kata, menyesal, itu terdengar hampa di telingaku. Akhirnya aku berkata pelan. Kamu nggak kehilangan aku, Rangga. Kamu melepas aku dengan sadar. Dan sekarang, kamu harus belajar hidup dengan pilihanmu. Aku menutup telepon tanpa menunggu balasan. Tanganku gemetar, tapi hatiku terasa sedikit lebih kuat. Mungkin itulah yang disebut titik balik pertama. Saat aku sadar aku bisa menolak untuk tenggelam lagi. Beberapa minggu kemudian, Bunda jatuh sakit ringan. Aku harus mengurus semua pesanan kue sendirian. Salah satu pelanggan tetap kami, seorang perempuan parubaya bernama Bu Rasti, menyarankan agar aku menitipkan kue di tokonya setiap hari. Dari situlah aku mulai terbiasa keluar rumah lagi. Bertemu orang, berbicara, bahkan tersenyum. Setiap pagi aku naik angkutan umum ke toko, membawa 2 kotak besar berisi kue buatan sendiri. Di perjalanan, aku suka memperhatikan orang-orang di jalan anak sekolah dengan seragam basah oleh hujan, pasangan muda bergandengan tangan, ibu-ibu dengan tas belanjaan. Hidup terus berjalan, bahkan ketika seseorang berhenti di tengah jalan karena patah. Suatu hari, di toko itu, aku bertemu seseorang. Namanya Arvin, pemilik usaha distribusi bahan kue yang biasa mengantar stok ke toko Bu Rasti. Ia tinggi, ramah, dan punya cara bicara yang tenang. Awalnya hanya basa-basi, tapi lama-lama kami sering bertukar cerita. Tentang kerja, tentang hobi, tentang hidup yang kadang terasa tidak adil tapi selalu menuntut kita tetap berdiri. Arvin tidak tahu masa laluku, dan aku tidak berniat menceritakannya. Untuk pertama kalinya, aku menikmati pembicaraan tanpa harus menjelaskan siapa aku, tanpa beban, tanpa luka. Ia memandangku seolah aku adalah perempuan baru, bukan bayangan dari kisah lama. Hari-hari bersama Arvin berjalan sederhana tapi menenangkan. Ia sering membantu membawakan kotak kue,
Kadang menemaniku duduk di taman kecil dekat toko sambil minum teh botol. Tidak ada janji, tidak ada kata cinta. Hanya kehadiran yang membuat dada terasa lebih ringan. Tapi setiap malam, ketika aku pulang, bayangan masa lalu tetap datang. Aku masih bermimpi tentang rumah itu, tentang Citra, tentang pengkhianatan yang membekas seperti luka bakar. Kadang aku terbangun dengan napas terengah, merasa kembali ke hari di mana semuanya runtuh. Dan setiap kali itu terjadi, aku berdoa dalam hati, semoga besok tidak seburuk hari ini. Suatu sore, Bunda memintaku menemani ke pasar. Kami berjalan di antara deretan pedagang sayur ketika tiba-tiba aku mendengar suara yang terlalu kukenal. Kah, ia berdiri di ujung jalan, menenteng kantong plastik, mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat asal, wajahnya pucat. Di sampingnya tidak ada Rangga. Mataku bertemu matanya. Waktu berhenti sejenak. Kami tidak bicara. Hanya berdiri, saling menatap. Ada sesuatu di matanya yang dulu tidak pernah kulihat, bukan penyesalan, tapi kehampaan. Bunda menggenggam tanganku, mengajakku pergi sebelum aku sempat bereaksi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Wajah Citra terus muncul di benakku. Dulu aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkannya seperti ia menghancurkan aku. Tapi melihatnya tadi, kurasa Tuhan sudah melakukannya untukku tanpa aku perlu menyentuh apapun. Dan di sanalah aku menemukan makna lain dari titik balik. Bukan hanya saat kau berhenti menangis, tapi saat kau tak lagi ingin menyakiti. Waktu bergulir. Setahun lewat sejak malam hujan itu. Luka di dalam diriku belum sepenuhnya sembuh. Tapi aku mulai berdamai dengannya. Arvin tetap hadir di hidupku, pelan tapi konsisten. Ia tidak pernah mendesak, hanya menemani. Kadang aku melihat bayangan Rangga dalam sikap lembutnya. Tapi kali ini aku tidak takut. Aku tahu, aku bukan perempuan yang sama lagi. Suatu hari, Arvin mengajakku bekerja sama membuka usaha kecil kue rumahan yang lebih besar. Ia bilang, "Aku lihat kamu punya tangan yang gak cuma bisa bikin kue enak, tapi juga hati yang bisa bikin orang betah." Aku tertawa, menolak dengan halus, tapi di dalam hati aku tersentuh. Mungkin begini rasanya dihargai tanpa disakiti. Aku memutuskan menerima tawarannya. Kami menyewa tempat kecil di pinggir jalan raya, mengecat dindingnya dengan warna krem dan putih, memberi nama Rumah Rasa. Hari pertama toko buka, Bunda berdiri di depan pintu dengan senyum bangga. "Lihat, dari reruntuhan, kamu bisa bangun rumah lagi." Dan aku tahu, kali ini rumah itu milikku sepenuhnya. Namun hidup tidak selalu sesederhana kisah yang berakhir bahagia. Suatu sore, menjelang toko tutup, seseorang datang. Aku mengenalnya bahkan sebelum wajah itu sepenuhnya terlihat. Rangga. Ia berdiri di depan pintu. Tubuhnya tampak lebih kurus, wajahnya kusut. Aku membeku. Spatula di tanganku terlepas dan jatuh ke lantai. Suara logam itu memecah keheningan. "Putri." Suaranya serak. "Aku cuma mau lihat kamu. Sekali aja." Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya seperti menatap kenangan lama yang tiba-tiba muncul di depan mata. "Aku udah gak sama Citra lagi," katanya pelan. "Dia pergi beberapa bulan lalu. Aku hancur, Put." Aku menelan ludah, menahan gemuruh di dada. "Rangga." Suaraku akhirnya keluar. Lemah tapi mantap. "Kamu datang ke tempat yang salah. Aku bukan bagian dari hidupmu lagi." Ia menunduk. "Aku tahu. Tapi aku cuma mau minta maaf. Beneran." Aku menatapnya lama. Lalu berkata, "Aku udah maafin kamu. Tapi maaf nggak berarti aku lupa." Setelah itu aku berbalik, meninggalkannya di depan toko yang penuh aroma kue hangat, aroma yang dulu pernah jadi bagian dari rumah kami, tapi kini hanya milikku. Dari balik kaca, aku melihat ia berdiri lama sebelum pergi. Ada sesuatu di punggungnya yang membuatku sadar. Aku sudah jauh melangkah dari masa lalu. Malamnya, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Bunda sudah tidur. Arvin pulang lebih dulu setelah membantu menutup toko. Hujan turun pelan, seperti malam-malam yang dulu pernah menenggelamkanku. Tapi kali ini,
Aku tidak tenggelam. Aku hanya diam, mendengarkan suara air yang jatuh di atap, dan menyadari betapa sunyi bisa terasa damai kalau kau tidak lagi melawannya. Citra, Rangga, dan masa lalu mereka semua kini hanya bayangan yang tak punya kuasa atas hidupku. Aku bukan lagi putri yang dulu memohon cinta dan kesetiaan. Aku adalah seseorang yang belajar berdiri di tengah reruntuhan, menambal dirinya sendiri dengan kesabaran, dan akhirnya mengerti, tidak semua kehilangan harus dibalas. Kadang, cukup disembuhkan. Dan di titik itulah, hidupku benar-benar mulai. Hari-hari di rumah rasa berjalan tenang, seperti lembar buku yang baru saja dibuka. Setiap pagi, aroma roti panggang dan adonan mentega memenuhi udara. Bunda sering duduk di kursi pojok, membaca koran sambil sesekali meneguk teh hangat, sementara Arvin sibuk menata rak kue. Hidup yang dulu penuh tangis kini terasa lembut, sederhana, tapi hangat. Aku mulai menikmati rutinitas kecil, menghitung stok bahan, menulis catatan pemesanan, membungkus kue sambil memutar lagu pelan di radio. Kadang aku menatap keluar jendela, melihat anak-anak sekolah melintas sambil tertawa, suara mereka seperti pengingat bahwa hidup bisa sesederhana itu, berjalan tanpa menoleh ke belakang. Tapi ketenangan, seperti biasa, tak pernah bertahan lama. Semuanya bermula pada suatu sore menjelang hujan. Aku sedang menutup toko ketika Arvin datang membawa beberapa lembar kertas dari distributor. Ada pameran kuliner minggu depan, katanya dengan antusias. Aku pikir kita bisa ikut. Lumayan buat promosi. Aku mengangguk. Semangat Arvin menular. Kami pun menghabiskan malam itu menyiapkan resep baru, mencoba varian kue yang belum pernah dijual. Tawa kami memenuhi dapur kecil itu, membuatku merasa muda kembali. Namun saat ia pulang dan aku membereskan meja, sesuatu di antara tumpukan kertas menarik perhatianku. Satu kartu nama jatuh di lantai. Nama yang tertera di sana membuat dadaku sesak. Rangga Pratama, konsultan event kuliner. Aku terpaku. Dunia seperti berhenti sejenak. Jadi, pameran itu, acaranya Rangga? Tanganku gemetar saat memegang kartu itu. Semua kenangan yang kukubur rapat seakan terbongkar lagi. Malam hujan, luka, pengkhianatan, suara tangis. Aku duduk lama, menatap kertas kecil itu seperti menatap hantu masa lalu. Aku tahu seharusnya aku bisa membuangnya begitu saja, tapi entah kenapa jari-jariku justru meremasnya, menyimpannya diam-diam di saku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan Rangga datang. Wajahnya yang penuh penyesalan saat terakhir kali muncul di depan toko, kata-kata maafnya yang menggantung di udara. Aku kira aku sudah menutup semua pintu untuknya, tapi ternyata masih ada celah kecil, celah yang kini membuat udara masa lalu menyusup lagi. Pagi harinya aku mencoba bersikap biasa. Arvin datang lebih awal, membawa bahan-bahan tambahan untuk persiapan pameran. Ia terlihat bersemangat, dan aku tak ingin merusak itu. Kami bekerja seharian, mencicipi adonan, menghias kemasan, tertawa di sela lelah. Tapi jauh di dalam dada, ada sesuatu yang mengendap, rasa cemas yang tak bisa kujelaskan. Seminggu berlalu, dan hari pameran pun tiba. Lokasi acara berada di pusat kota, di aula besar yang dipenuhi aroma makanan dan suara ramai pengunjung. Rumah rasa mendapat stand di pojok kanan, di antara deretan penjual minuman dan jajanan lokal. Arvin sibuk menata meja, sementara aku menyiapkan sampel kue untuk dicicipi pengunjung. Semua berjalan lancar, sampai aku mendengar suara yang begitu ku kenal, meski sudah lama tak kudengar. Putri. Aku membeku. Suara itu datang dari belakang. Pelan-pelan aku menoleh. Rangga berdiri di sana, mengenakan kemeja rapi. Wajahnya tampak lebih dewasa, tapi matanya tetap sama mata yang dulu bisa membuatku lemah sekaligus terluka. "Jadi ini usahamu?" tanyanya dengan nada lembut. Aku tidak menjawab. Tanganku sibuk menata kue, mencoba tampak tenang. "Bagus sekali, Put," lanjutnya pelan. "Kamu kelihatan bahagia." Aku menarik napas dalam. "Kamu datang ke sini buat kerja, kan? Jadi, tolong anggap aku juga cuma peserta lain." Ia menunduk,
Suaranya serak. Aku tahu kamu nggak mau lihat aku. Tapi aku cuma mau bilang. Aku bangga. Kamu berhasil. Kata-katanya menembus dinding pertahananku yang sudah kukokohkan selama ini. Tapi aku tahu, kebanggaan dari seseorang yang pernah menghancurkanmu tidak lagi penting. Aku hanya berkata pelan. Kalau kamu bangga, biarlah itu cukup. Jangan ganggu ketenanganku lagi. Arvin yang sejak tadi sibuk di sisi lain stan mendekat, menyapanya sopan tanpa tahu siapa dia. Oh, Mas Rangga ya? Panitia, kan? Katanya ramah. Rangga mengangguk, lalu menatapku sekilas sebelum berpamitan. Semoga sukses, Putri. Ia pergi. Tapi setelah itu, seluruh hari terasa berubah. Aku kehilangan fokus. Setiap aroma mentega mengingatkanku pada pagi-pagi lama di rumah dulu. Aku berusaha tersenyum di depan pengunjung. Tapi di dalam dada ada perih yang kembali mengalir. Malam setelah acara, aku duduk sendirian di dapur toko. Arvin sudah pulang. Bunda sudah tidur. Aku menatap tumpukan kue sisa di meja, merasakan sepi yang menyesak. Rasanya seperti luka lama yang sudah mengering, tapi kini terbuka lagi bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku pernah mencintai dengan sepenuh hidupku, dan itu sulit dilupakan begitu saja. Aku tahu aku tidak lagi menginginkan Rangga. Yang membuatku rapuh adalah kenangan, bukan orangnya. Kenangan yang muncul diam-diam, seperti bayangan yang tak bisa diusir. Aku menatap tangan yang dulu menggenggam tangannya. Kini sibuk dengan adonan dan loyang. Hidupku telah berubah. Aku sudah melewati badai. Tapi anehnya, bagian kecil dari diriku masih gemetar setiap kali mengingat tatapan matanya di aula tadi. Bukan karena cinta, tapi karena pernah terluka terlalu dalam. Aku teringat ucapan Bunda suatu kali. Kadang, sembuh itu bukan berarti nggak sakit lagi. Cuma berarti kamu udah bisa jalan walau luka itu masih nyeri. Dan malam itu aku benar-benar paham maksudnya. Beberapa hari kemudian, Rangga mengirim pesan. Nomornya tidak kusimpan, tapi aku tahu dari kalimat pertamanya. Maaf kalau kemarin ganggu. Aku cuma mau nitip ucapan terima kasih. Kamu kuat, Put. Aku tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena tak perlu lagi ada kata-kata. Aku hanya menatap layar beberapa saat, lalu menghapus pesan itu perlahan, seperti menutup halaman terakhir dari sebuah buku yang pernah menelan seluruh hidupku. Di luar, hujan turun pelan. Aku menatap jendela, tersenyum tipis, dan melanjutkan menulis catatan pesanan untuk besok. Arvin akan datang pagi-pagi membawa bahan baru, dan Bunda pasti akan memintaku membuat resep kue yang lebih manis dari biasanya. Hidup terus berjalan. Luka boleh terbuka, tapi kali ini aku tahu cara menjahitnya sendiri. Dan di sela suara hujan, aku berbisik dalam hati bukan untuk Rangga, bukan untuk masa lalu, tapi untuk diriku sendiri. Aku sudah sampai sejauh ini. Tak ada lagi yang bisa menarikku kembali. Waktu berjalan seperti air yang malas mengalir. Tenang di permukaan tapi menyimpan arus dalam di bawahnya. Setelah pameran itu, aku kira hidupku akan kembali datar seperti semula. Menyiapkan adonan setiap pagi, mengantarkan pesanan pelanggan, lalu menutup toko dengan rasa lelah yang menenangkan. Namun ternyata takdir masih menyisakan satu bab lagi dari masa lalu yang belum selesai. Pagi itu, Bunda mendapat telepon dari panitia kegiatan sosial. Mereka mengundang Rumah Rasa untuk mengisi stan makanan di acara amal yang akan digelar di Balai Kota. Kesempatan bagus, Put, kata Bunda dengan mata berbinar. Kita bisa bantu sekaligus promosi. Aku setuju. Sejak dulu Bunda memang aktif di kegiatan seperti itu, dan aku tahu, baginya ini bukan soal jualan. Ini tentang memberi, tentang berbagi sesuatu yang manis di tengah getirnya hidup. Jadi aku mulai sibuk menyiapkan semuanya. Arvin juga ikut membantu, seperti biasa, dengan semangat yang menulari siapapun di dekatnya. Hari-hari menjelang acara itu terasa damai. Hingga aku melihat nama di daftar panitia yang dikirim lewat email. Rangga Pratama dan di bawahnya, Citra Lestari. Nama itu seperti luka lama yang disiram air garam. Aku menatap layar cukup lama, berharap mataku salah baca.
Tapi huruf-huruf itu tetap di sana. Jelas, dingin, seperti nasib yang menertawaiku. Aku menutup laptop, mencoba menenangkan diri. Sudah lama aku tidak mendengar nama Citra. Terakhir, yang kudengar dari kenalan lama, hidupnya tidak berjalan mulus. Ia ditinggalkan oleh Rangga setelah hubungan mereka mulai retak karma yang datang dalam bentuk kesepian. Tapi aku tidak pernah menelusuri kabar itu, karena bagiku, tidak ada gunanya menengok reruntuhan. Namun sekarang, takdir mempertemukanku kembali dengan dua nama yang pernah menghancurkan seluruh hidupku dalam satu acara yang sama. Hari itu tiba. Balai kota ramai oleh tenda-tenda warna putih dan suara tawa anak-anak. Udara sore terasa hangat. Langit cerah setelah seminggu hujan. Aku mencoba fokus pada pekerjaanku, menyusun kue di etalase, menyambut pengunjung dengan senyum, dan menahan gemetar yang entah kenapa muncul sejak pagi. Sekitar pukul 3, seseorang memanggilku dari arah panggung utama. Aku titip laporan untuk stan kamu ya, Putri. Suara itu ramah, tapi begitu aku menoleh, waktu seakan berhenti. Citra berdiri di sana, tubuhnya lebih kurus, wajahnya tampak letih, tapi senyum itu masih sama. Senyum yang dulu tampak tulus sebelum menusukku dari belakang. Citra. Hanya itu yang keluar dari bibirku. Dia mengangguk, seperti tak tahu harus bersikap bagaimana. Aku bantu panitia di sini. Nggak nyangka kita bakal ketemu. Nada suaranya lembut, tapi ada kegugupan di baliknya. Aku hanya membalas dengan anggukan kecil, lalu kembali ke meja, berharap ia cepat pergi. Tapi langkahnya tak beranjak. Put, aku tahu kamu pasti nggak mau lihat aku. Tapi boleh nggak? Aku bilang sesuatu. Aku berhenti, memejamkan mata sebentar. Kalau itu soal masa lalu, nggak usah. Dia menelan ludah. Aku cuma mau minta maaf. Sekali ini aja. Suara Citra bergetar, tapi aku menahan diri untuk tidak menoleh. Aku sudah mendengar terlalu banyak, maaf, yang tak mengubah apapun. Namun saat ia berkata pelan, aku kehilangan semuanya setelah itu, Put. Bahkan diriku sendiri. Suaranya pecah dan untuk pertama kalinya aku merasakan bukan marah, tapi iba. Aku menatapnya perlahan. Wajahnya pucat, mata cekung. Bukan lagi sahabat yang dulu ceria, tapi seseorang yang tersesat di jalan yang ia pilih sendiri. Aku juga kehilangan banyak, Citra, kataku tenang. Bedanya, aku belajar hidup dari kehilangan itu. Kamu juga bisa asal berhenti menggali lubang lama. Dia terdiam lama, lalu menunduk, tersenyum getir. Kamu masih sama, kuat, meski dunia udah jahat banget sama kamu. Aku tak menjawab, karena kekuatan itu tidak datang dari dunia yang baik tapi dari luka yang kupelajari untuk tidak kucaci lagi. Saat sore menjelang, aku melihat Rangga di kejauhan. Ia sedang berbicara dengan panitia, mengenakan kemeja abu-abu. Sekilas, ia tampak seperti orang asing. Tidak ada lagi aura yang dulu membuatku berdebar. Mungkin karena waktu sudah mengambil haknya, menghapus rasa, menyisakan hanya kenangan yang netral. Ia melihatku, dan kali ini ia tidak mendekat. Hanya mengangguk kecil, seolah berkata tanpa suara, terima kasih sudah tegar. Aku membalas dengan anggukan singkat, lalu kembali ke meja. Tidak ada kata, tidak ada air mata, hanya diam yang akhirnya terasa damai. Arvin datang membawa minuman. Tak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia menatap wajahku yang entah kenapa tampak tenang sore itu. Capek banget, ya? Katanya ringan. Aku tersenyum. Enggak. Justru hari ini aku merasa selesai. Dan memang begitu rasanya. Seperti akhirnya aku menutup pintu yang selama ini hanya kukunci tapi belum benar-benar kututup rapat. Tidak ada dendam. Tidak ada harapan untuk balas sakit. Hanya penerimaan. Menjelang senja, acara berakhir. Angin berhembus pelan membawa aroma manis kue yang tersisa. Aku menatap langit yang mulai berwarna oranye. Merasa dada lapang lebih dari sebelumnya. Citra menghampiriku sekali lagi. Kali ini hanya untuk mengucap terima kasih. Aku senang bisa lihat kamu bahagia, Put, katanya. Kamu pantas dapat ketenangan itu.
Aku tersenyum tipis. Semoga kamu juga bisa menemukannya. Ia mengangguk, lalu pergi. Aku tahu, mungkin kami tak akan pernah benar-benar bersahabat lagi, tapi pertemuan hari ini seperti dua jiwa yang akhirnya saling melepaskan beban. Tak ada yang menang, tak ada yang kalah. Kami hanya dua orang yang pernah saling menghancurkan, lalu tumbuh dari reruntuhan masing-masing. Rangga pun sempat menatap dari jauh sebelum acara selesai. Ia tidak mendekat, dan aku bersyukur. Ada hal-hal yang memang sebaiknya dibiarkan berhenti di titik terakhir tanpa tambahan kata atau penyesalan. Kadang, diam justru menjadi bentuk maaf yang paling tulus. Malamnya, aku menutup toko dengan perasaan yang berbeda. Arvin masih bercanda seperti biasa. Bunda tersenyum melihat hasil dagangan hari ini. Dan aku untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun merasa benar-benar tenang. Aku sadar, kebahagiaan bukan tentang melupakan masa lalu, tapi berdamai dengannya. Tentang berjalan melewati tempat yang dulu menyakitkan tanpa lagi menggigil. Tentang melihat orang yang pernah menghancurkanmu, dan tidak lagi merasa hancur. Aku menatap langit dari jendela kamarku malam itu, membiarkan cahaya lampu kota menari di kaca. Di luar sana, mungkin Rangga dan Citra juga sedang menatap langit yang sama, dengan kisah masing-masing yang belum selesai. Tapi untukku, cerita ini akhirnya menemukan ujungnya. Dan di ujung yang tenang itu, aku menemukan diriku sendiri utuh, meski penuh bekas luka. Sudah hampir 2 tahun sejak hari terakhir aku melihat Rangga dan Citra. Musim berganti, toko kami semakin ramai, dan hidupku berjalan dengan ritme yang tenang bukan karena semuanya sempurna, tapi karena aku telah berhenti melawan arus yang seharusnya kulepaskan sejak lama. Aku belajar bahwa kedamaian bukan datang dari sepi, tapi dari keberanian untuk menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari hidup yang tak bisa dihapus, hanya bisa dipeluk dengan lembut, lalu dilepas perlahan. Setiap pagi aku membuka rumah rasa dengan langkah ringan. Bunda masih setia duduk di kursi rotan kesayangannya, meneguk teh sambil memantau pelanggan yang datang dan pergi. Arvin kini tak hanya rekan kerja, ia menjadi sahabat yang tahu setiap sisi dalam diriku. Bahkan sisi yang tak pernah berani kutunjukkan pada siapapun. Ia tidak pernah bertanya tentang Rangga. Mungkin karena ia tahu, ada hal-hal yang tak perlu dibicarakan untuk bisa dipahami. Hubungan kami tumbuh tanpa rencana. Tenang, lembut, seperti sinar matahari yang masuk lewat jendela tak pernah memaksa, tapi selalu ada. Suatu sore, setelah pelanggan terakhir pergi, Arvin mendekat sambil membawa 2 cangkir kopi. "Kamu sadar enggak, Put?" katanya sambil tersenyum. 2 tahun lalu, toko ini hampir tutup. Sekarang, pesanan sampai luar kota. Gila sih. Aku tertawa kecil. Itu semua karena kerja keras kamu juga. Dia menggeleng. Kerja keras nggak akan berarti kalau yang punya hati masih luka. Tapi kamu sembuh. Dan itu yang bikin semuanya berubah. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap uap kopi yang naik perlahan seperti kenangan yang dulu menyakitkan. Kini hanya meninggalkan jejak samar. Malam itu aku pulang lebih lambat dari biasanya. Langit sedang cerah. Bulan penuh menggantung tinggi. Di jalan, aroma tanah dan embun membuat langkahku pelan tanpa sadar. Rumahku kini bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana aku akhirnya bisa bernapas tanpa rasa takut. Sesampainya di rumah, aku melihat Bunda sedang menata bingkai foto di ruang tamu. "Lihat nih, Put," katanya, menunjukkan foto lama aku dan Citra saat wisuda SMA. Senyum kami begitu cerah, seolah dunia belum mengenal kata luka. Aku terdiam lama, lalu tersenyum samar. Lucu ya, dulu aku pikir kebahagiaan cuma ada di masa itu. Bunda menatapku dengan lembut. Kebahagiaan itu nggak tinggal di masa lalu. Sayang, dia cuma nunggu kamu siap menjemputnya lagi. Kalimat itu seperti pelukan tak terlihat. Kadang aku heran, bagaimana Bunda bisa menyembuhkan tanpa obat apapun hanya dengan kata-kata sederhana yang selalu tepat. Aku memeluknya malam itu. Erat sekali. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar pulang, bukan ke rumah, tapi ke diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berlalu dengan damai. Toko semakin dikenal, dan suatu ketika,
Kami diundang untuk menjadi narasumber acara kewirausahaan di kampus tempatku dulu kuliah. Aku sempat ragu bukan karena takut bicara, tapi karena tempat itu menyimpan terlalu banyak kenangan yang dulu ingin kulupakan. Namun Bunda berkata, "Kadang, untuk benar-benar sembuh, kamu harus berani menginjak tempat di mana kamu dulu jatuh." Dan akhirnya aku pergi. Ruangan itu masih sama, meski kini penuh wajah-wajah muda yang tak kukenal. Aku berdiri di depan mereka, bercerita tentang perjalanan, rumah rasa, tentang jatuh dan bangkit, tentang kehilangan dan keberanian memulai dari nol. Aku tidak menyebut nama siapapun, tapi setiap kalimat terasa seperti surat untuk masa laluku sendiri. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan kamu pahami sampai kamu kehilangannya, kataku pelan. Dan ketika kamu kehilangannya, kamu akan sadar bukan dunia yang kejam, tapi kita yang sering lupa bahwa luka juga bisa menumbuhkan sesuatu yang indah. Setelah sesi berakhir, seorang mahasiswa menghampiriku. Wajahnya muda, polos, dengan mata yang berkilat kagum. "Terima kasih, Kak," katanya. "Aku baru putus. Rasanya dunia mau runtuh. Tapi setelah dengar cerita kakak, aku tahu, mungkin ini bukan akhir." Aku tersenyum dan menepuk bahunya. "Percayalah, nanti kamu juga akan bersyukur pada rasa sakit yang kamu benci hari ini." Dan di momen itu aku sadar luka yang dulu membuatku hancur, kini menjadi bahasa yang bisa menyembuhkan orang lain. Mungkin memang begitu cara semesta bekerja, membuat kita hancur agar kita tahu cara merangkai lagi, lalu membantu orang lain merangkai miliknya. Beberapa bulan setelah acara itu, sebuah kabar datang bukan dari masa lalu, tapi dari masa yang pernah aku hindari. Seseorang menitipkan surat ke toko, tanpa nama pengirim. Kertasnya sederhana, hanya selembar putih dengan tulisan tangan yang kukenal. "Terima kasih karena pernah membuatku percaya pada cinta, walau akhirnya aku menghancurkannya. Sekarang aku sedang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Aku doakan kamu selalu bahagia. R." Aku menatap surat itu lama. Tak ada air mata. Tak ada getir, hanya rasa damai. Aku tahu, surat itu datang bukan untuk membuka kembali apapun, tapi untuk menutup dengan cara yang seharusnya dulu dilakukan. Aku melipat surat itu, meletakkannya di antara halaman buku resepku bukan sebagai kenangan yang menyakitkan, tapi sebagai pengingat bahwa segala sesuatu dalam hidup, bahkan yang paling pahit, akhirnya menemukan tempatnya sendiri. Waktu berjalan, dan hidup terus menenun kisahnya. Arvin mulai sering mengantarku pulang. Kadang kami berjalan di bawah lampu jalan sambil bercerita ringan tentang pelanggan lucu, resep gagal, atau rencana membuka cabang baru. Dia tidak pernah menyatakan apapun, tapi setiap tatapan dan tindakannya seperti kalimat yang tak butuh kata. Suatu malam, di depan toko yang sudah sepi, dia berkata pelan, "Aku nggak tahu kamu mau dengar ini atau enggak, tapi aku cuma mau bilang, aku nggak pengen jadi orang yang menggantikan siapapun. Aku cuma pengen jadi orang yang ada. Kalau kamu butuh tempat pulang." Aku menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu nggak perlu jadi siapapun, Arvin. Kamu udah cukup, dengan caramu." Kami tidak saling berjanji, tidak ada kata cinta. Tapi entah kenapa, malam itu terasa hangat seperti api kecil yang tak menyala terang, tapi cukup untuk membuat hati tidak dingin lagi. Beberapa waktu kemudian, aku mengunjungi makam ayah di luar kota. Bunda tidak ikut. Katanya sudah terlalu lelah menempuh perjalanan jauh. Aku membawa setangkai bunga melati dan sepotong kue kecil tradisi kecil yang selalu kulakukan setiap kali datang ke sana. Angin berhembus lembut, menyentuh pipiku seperti tangan ayah dulu saat menenangkan tangisku. Aku menatap batu nisan itu dan berkata pelan, "Yah, aku sudah baik-baik saja sekarang. Aku nggak dendam lagi. Aku udah belajar memaafkan, bahkan hal-hal yang dulu rasanya nggak bisa dimaafkan." Aku berhenti sejenak, menatap langit yang cerah. Dan aku tahu, ayah pasti tenang di sana, karena anakmu akhirnya bisa tersenyum tanpa berpura-pura. Sebuah daun jatuh di bahuku, ringan, nyaris tak terasa. Tapi entah kenapa aku yakin itu jawabannya. Musim berganti lagi. Rumah rasa, kini punya cabang kedua, lebih besar, lebih ramai. Tapi bagiku,
Yang paling indah bukanlah keberhasilannya, melainkan ketenangan yang tumbuh di dalam diri. Citra sempat mengirim pesan singkat, mengabarkan bahwa ia pindah ke kota lain dan sedang merintis usaha kecil. Aku membalas dengan satu kalimat sederhana. Semoga kamu menemukan damai yang kamu cari. Tidak lebih, tidak kurang. Dan mungkin itu cara terbaik untuk menutup semua bab dengan doa, bukan dendam. Suatu sore, aku duduk di teras toko. Langit berwarna keemasan, dan aroma kue memenuhi udara. Bunda menatapku dari kursi seberang sambil tersenyum. Kamu tahu, Put, katanya. Dulu aku takut kamu gak akan pernah sembuh. Tapi lihat kamu sekarang. Semua rasa sakit itu berubah jadi cahaya. Aku menatap tangan yang dulu gemetar karena takut kehilangan. Kini kokoh menggenggam hidupnya sendiri. Bunda tahu kenapa aku bisa sembuh. Kataku pelan. Karena akhirnya aku berhenti nyalahin orang lain atas luka yang aku biarkan tumbuh di dalam diriku. Bunda mengangguk pelan. Dan kamu belajar mencintai dirimu lagi, ya? Aku tersenyum. Iya, Bun. Mungkin itu cinta paling tulus yang pernah aku punya. Malam turun perlahan. Lampu toko menyala, menerangi papan kecil bertuliskan rumah rasa. Dari luka jadi cinta. Slogan itu Arvin yang buat. Katanya supaya orang tahu bahwa setiap rasa manis yang mereka cicipi datang dari perjuangan panjang seseorang yang pernah hancur. Aku berdiri di depan jendela, menatap pantulan diriku di kaca. Bukan lagi perempuan yang ketakutan dan rapuh, tapi perempuan yang tahu betapa kuatnya dirinya saat semua runtuh. Dan di balik semua kehilangan, ternyata aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, diriku sendiri. Aku tersenyum kecil. Lalu menatap ke arah jalan, di mana orang-orang berlalu dengan cerita mereka masing-masing. Hidup ini memang tak pernah berhenti memberi luka. Tapi kini aku tahu, setiap luka bisa menjadi rumah tempat kita belajar mencintai hidup tanpa syarat. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, aku berbisik pada diri sendiri. Aku sudah pulang. Ke rumah yang kutemukan dalam hatiku sendiri.